bihadzal ittiba' mukhlishan shadiqan yata'ahhalu at-tabi'un li tajallil anwaril ghaibiyah. Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW, pertama menyembah Allah, jangan dicampur dengan makom dan hal tadi, jangan terganggu dengan kasyaf, dengan terganggu dengan kepada jazab dan sebagainya, jangan terganggu kepada apa yang mendengar, yang dilihat, jangan terganggu dengan karamat dan keistimewaan. Ya, biasa orang kalau beribadah itu datang keistimewaan apakah misalnya kalau sudah ibadah kemudian ada rencana di hati hendak mendapat si anu, sekalinya datang ketok di pintu pas orang yang mau ketemu tadi datang, nah itu namanya karamat. Jangan kita ini ulillah mustaqim, yang kita sembah Allah bukan karamat. Istiqomah dengan Allah aja itu menyembah Allah maksudnya. Rasulullah begitu, jadi kita mengikut Rasulullah namanya. Ini kata aku udah sampai pengumuman, aku wali kutub, buktinya niat hatiku sampai. Umumnya kamu jangan walian aku lah, aku nih wali. Aku bakaramat, jadi dia anak cucu, bakaramat yang kaya. Nang di dapur itu makanya Kak bikin apa? Bikin angka. Berapa lagi? 6. Cari hatinya. Anda 6 berapa jadinya? 8. Nah, kalau udah berkeramat 6 jadi 8. Yo makan makasih. Bekas keramat tunda. Biar anak cucu pian wali berdahulu ulun bekas sisanya aja. Lumam beliran kono 2 buku kalinya macam tahi kucing. Tahi kucing 2 biji. Jadi banamnya di belakang rumah dapur itu tai kucing dulu 2 buku. Jadi tetap 6 2 dan tai kucing 2 buku. Nambah ya kan. Rasa bakaramat. Jawa ini banyak manusia yang rasa bakaramat kenapa? Menang bacaan aja ngaramput. Dengan mengikut Rasulullah ikhlas dan benar, maka baru ia itu dinyatakan ahli mendapat tajalli daripada Allah. Kama qila inna waliyal kamil lahu ma lin-nabi min al-wal ahwal. Bahwasanya bagi wali yang sempurna mengikut Nabi apa perasaan dan keadaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi kalau kita hendak melihat Nabi, lihat wali. Sebab apa yang terjadi lawan wali, itulah yang terjadi lawan Nabi. Ya kan Nabi dimusuhi orang, jadi musuhi orang juga. Nabi dipadahkan orang gila, dia kan orang gila juga. Nabi padahkan orang ini itu juga. Jadi bagaimana kelen yang ada terjadi di Rasulullah terjadi di dirinya. Wali-wali Allah sekadar dia mengikut Nabi, sekadar itu juga nampaknya di dirinya. Ghaira annahu laysa muta'assilan bi bil asalah. Wa innahu warithun lahu wa laysa riwayat majiyatul maulud. Tetapi bukan dia jadi nabi. Nah, dia cuma warisnya Nabi. Sudah jauh antara orang yang memberi waris dengan yang menerima waris. Kan jauh, dia terdudik. Wa amma man tatabba'a tilkal haqa'iq bila zawqin laha wa rasulin ila ma'rifati awwariha wa ghamidi asrariha wa innama ta'allaqa bima fa'atu biha kama talikut kamithli kutubil ana kutubi asy'ari Muhammad bin Ali bin Arabi wal Failani wa ghairihima fa innahu yakun dararu rasul wa qatahu aktsara min naf'ihi wa istiqamatihi wa sawabihi. Adapun orang-orang yang selalu membaca-baca kitab-kitab hakikat karena dia rajin membaca buku-buku hakikat, lalu dia itu menganggap dirinya sudah merasakan ilmu ma'rifat itu, padahal dia membaca kitabnya aja, membaca bukunya aja, merasa dia sudah dapat. Nah, ini bahayanya orang baca, padahal yang tertulis di kitab itu isyarat itu adalah hasil dari karya mereka itu. Nah, yang membaca hasil karya dikiranya ini miliknya pada hasil karya orang. Kebanyakannya begini. Nah, orang yang begitu memudaratkan ke orang lain. Dan istiqomah dan kebenarannya hilang. Bahaya banget. Bahaya banget. Kalau ini mempunyai keistimewaan yang ada lain dari orang lain, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Bal
qad yadhunnu ba'dul qasirin annahum bidzalika qad hasalu ala athari ayatillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil alfaz allati yubahriju bil qarabah wa annahu waqa'a ala qibil ahmar fa yasluhu al farah bi dzalik wa yatawahhamu wa yadhunnu annahu mimma fataha Allah bi alaihi asrar wa yasluhu bidzalika an-nashatun bi badani wa dhihni wa yahdathu lahu ba'dul baqala fil ibadah wa takasul wa yara al-ardha fi asbab salih al-qalbi wa tahliyati dzikr al awla min al-kadhib wan nasab. Jadi orang yang begini dia mengutamakan mutalaah kitab buku-buku itu tadi sehingga ibadah-ibadah ditinggalkannya. Nah ya ilmu sebuku ilmu sebuku. Pada ada lagi masalah Rasulullah itu ada syariat itu kan ada lagi yang ada itu hakikat semata-mata. Jadi yang penjawen ada, yang ilmu sebuku ada. Nang cacak dan aja zaman dengar sudah masuk surga apalagi manusia. Dan orangnya itu gembira dengan kesalahannya itu. Bahkan inya menyangka inya sudah dapat putus dari Allah Ta'ala. Ya Allah. Wala ya'lamu asirral ladzi uhiya ila man bu'idat qurratu 'aini fi shalah wa qama biha tawaqqadama wa khatabu lahu ta'ala ba'da dzikrin ada di qouli ta'ala. Dan orang yang asal itu kada mengerti kenapa jadi Rasulullah SAW itu sembahyang di dalam sembahyang itu hatinya gembira benar dengan Allah. Sehingga sampai bengkak kakinya Rasulullah. Bengkak kakinya Rasulullah. Itu bengkak kaki karena kelamaan berdiri. Orang jadi lama berdiri karena asik. Karena asik dengan Allah, berdirinya lama, air dan darah yang biasanya turun ke bawah, bengkak kaki. Nah kita kalau banyak duduk atau berdiri di mana di kursi atau di biasa di apa tuh di kendaraan apa tuh maksudnya itu kereta api itu kan biasa bengkak kaki kita sepatu itu kan bisa dilepas bisa dipasang lagi bisa masukkan lagi itu karena kelawasan berdiri. Jadi Rasulullah ini kelawasan berdiri. Kenapa jadi lawas berdiri? Karena merasa batis bengkak karena asik dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sembahyangnya. Jadi Rasulullah sembahyangnya luar biasa. Kalau kita sembahyangnya cepat. Kalau bisa, qul huwallahu ahad dibagi dua. Rasulullah baca ayatnya, Masya Allah, berapa panjangnya? Orang sekarang panjang juga baca ayat. Wajah bulan puasa. Sahat taman. Banyak malam isuk malam ar-rayanya. Alam nasrah bagi empat. Jadi niatnya itu ria semata-mata. Apalagi disiarkan di seluruh dunia. Disitulah inya berjual lagu. Disitu berjual pakaian. Itu berjual cara mencara. Karena zamannya zaman ria sudah. Zaman memperlihatkan. Zaman memperlihatkan segala macam. Zaman pameran-pameran. Pameran itu iya pameran. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan Allah daripada jalan yang sesat itu. Sesudah Rasulullah SAW bangkak batisnya karena sholatnya lawas berdiri tadi. Apa perintah Allah Nabi? Ini nyamanannya dalam surah Al-Insyirah ayat 78. Fa idza faraghta fansab wa idza rabbika warghab. Faiza faragta minas shalah. Kalau kada lupa ingatan dulu itu bagian dari kajian tafsir jeda lain. Faiza faragta minas shalah. Fansab it'ab fi du'a wa ila rabbika farghab tadarra. Apabila engkau Muhammad sudah selesai salat yang bengkak batis tadi, fansab it'ab fi du'a. Sampai uyuh bawirid membaca doa bantu Rasul. Ini ulang sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ada nang tawaf, ada nang sa'i, ada nang ke pasar, ada nang macam-macam. Rasulullah selesai salat berzikir dulu, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, Allah syarikalah, doanya macam-macam itu Rasulullah. Ada wiridan habis salat.
Sebab fa idza faragta min shalah fansab ai it'ab fi du'a. Selesai salat sampai uyuh badan. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah Tuhan engkau farghab tadarra meminta. Jadi kita memintanya lawan Allah. Nah itu mudah-mudahan kita meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada makhluk, mudah-mudahan. Sebab Allah tempat kita meminta, badan kita pun dari Allah. Tapi melewat Rasulullah, jadi mintanya itu, ya Allah, ulun minta kesehatan berkat Rasulullah. Jangan ditinggal itu. Ya Allah, anak ulun sedang sakit, punya mangga, kedua-duanya muntah, ada pola makan, banyak ngalir. Ya Allah, sembuhkan anak ulun yang dua, berkat Rasulullah. Mudah-mudahan ulun beribadah jangan terganggu, karena anak ulun sehat, berkat Rasulullah. Jangan ditinggal berkat Rasulullah itu, jangan ditinggal. Namun orang kada mau berkat Rasulullah itu Wahabi, itu lain ahli sunnah wal jamaah, lain itu bid'ah. Tapi kita mengambil berkat pada kannya bid'ah, padahal ini bid'ah. Ini bahayanya. Bah kalau pemerintah Indonesia yang bid'ah ini, ya mas kita rakyatnya ahli sunnah. Ya macam. Jadi kita perhatikan yang bujur, jangan sampai wow menjadi pemerintah. Masih itu MO ya. Kada. Aku ahli sunnah wal jamaah. NO itu masih pangkat dulu lagi, aku pada ketujuh pangkat. Aku ketujuh ahli sunnah wal jamaah aja. Wa qawlihi ta'ala di dalam surah apa inilah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wah, jujur ini akhir daripada suratul Hijr. Suratul Hijr 99 ayatnya insyaallah begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau akhirat tafsirnya yakin maut, itu dalam tafsir jalan lain juga. Wa'bud rabbaka ya Muhammad, ibadah terus kepada Allah hatta ya'tiyakal, sampai datang kepada engkau al-yaqin, maut, mati. Nah, dengan yang tadi, pertama kita menyembah Allah tetap jangan terganggu dengan karamat atau makom atau hal atau apapun, jangan terganggu, kita menyembah Allah habis. Kemudian kita memperdalam masalah Al-Quran. Kemudian kita berjauh dari masyarakat yang selalu jauhian itu batal. Kemudian kita melaksanakan sabar. Kemudian sholat dengan khusyuk. Kemudian berdoa setelah sholat sampai uyuh. Kemudian terus-terusan begitu sampai mati. Nah itulah yang disebut orang yang mengikut Rasulullah, yang mendapat kecintaan Allah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada tiap berataan, dan doakan ulun serumahan mudah-mudahan diampuni Tuhan dan diselamatkan Allah. Terutama ulun bini ulun, anak ulun yang sedang garing, mudah-mudahan Allah menyembuhkan akan dia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.